Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Kurniawan, mahasiswa Universitas Asia, program studi PJJ S1 Manajemen, kelas MG 601, mata kuliah studi kelayakan bisnis, dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto, SENM CPOD. Saya di sini akan mempresentasikan ujian akhir saya sekolah yang berjudul Tren Startup dan Francis yang tutup di Indonesia. Dari euforia ke hancuran, kisah nyata di balik lampu-lampu yang padam di ekosistem bisnis digital Indonesia dan pelajaran berharga yang bisa dari reruntuhannya. Materi peta perjalanan apa yang akan dimulai kita bahas hari ini. Yang pertama, bagian pertama, kejayaan yang pernah ada, era emas, startup, dan bom Prancis. Bagian yang kedua, ketika badai datang, kolaps startup besar Prancis gulung tikar. Bagian yang ketiga, pelajaran dan kebangkitan Antonioni kejatuhan dan jalan baru ke depan. Masuk era keemasan startup Indonesia. Pada tahun 2015 sampai tahun 2021, ledakan ekosistem digital yang belum pernah terjadi sebelumnya. Antara tahun 2015 sampai tahun 2021, Indonesia melahirkan lebih dari 2.300 startup aktif, menarik miliaran dolar investasi asing, dan menjadi magnet unicorn terbesar di Asia Tenggara. Optimus membuncah di setiap sudut, ruang kerja modal mengalir deras, talenta digital diperebutkan, dan mimpi menjadi miliarder digital terasa lebih dekat dari sebelumnya. Selanjutnya, puncak valuasi unicorn dan dekakorn. Indonesia memimpin Asia Tenggara dalam melahirkan raksasa digital, yaitu Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak mencapai valuasi triliun rupiah. Menjadi Indonesia rumah bagi lebih banyak unicorn daripada negara Asia Tenggara manapun. Investor global berlomba-lomba masuk, SoftBank, Google, Temasek, hingga Facebook menunggangkan dana segar ke ekosistem digital Indonesia, membentuk aliansi modal yang belum pernah terjadi sebelum di kawasan ini. Selanjutnya, bom Prancis, dari minuman hingga kuliner. Pada tahun 2018 sampai tahun 2002, ratusan merek baru lahir setiap tahun. Bom Prancis lokal pada tahun 2018 sampai tahun 2002 menciptakan demam bisnis yang luar biasa, seperti kopi susu, kekinian, ayam goreng, bubble tea, hingga laundry kilauan memenuhi setiap sudut kota. Modal kecil, janji untung besar, ribuan orang berbondong-bondong menjadi mitra Prancis dengan harapan kemerdekaan finansial dalam genggaman tangan. Selanjutnya, tanda-tanda kehancuran. Pada tahun 2002, suku bunga naik, modal asing kabur, dan era bakar uang terakhir paksa. Pada tahun 2002, suku bunga global naik gratis, investor asing mulai menarik modal, istilah investasi dan PHK massal menggantikan kata pertumbuhan dan ekspansi di setiap rapat direksi startup Indonesia. Lebih dari 40 startup Indonesia melakukan PHK besar-besaran sepanjang pada tahun 2002 sampai tahun 2003, memutus kontrak ribuan karyawan muda yang sebelumnya percaya penuh pada mimpi startup, meninggalkan luka yang dalam di generasi digital pertama Indonesia. Startup besar yang tutup dan menciut. Nama-nama besar yang kini hanya tinggal kenangan, yaitu Fabilio, Iris, Toko, ID, hingga Rumah.com, nama-nama yang pernah bersinar kini tinggal kenangan. Bahkan Tokopedia harus bergabung secara paksa demi bertahan hidup, melebur ke dalam TikTok Shop dalam sebuah deal yang mencerminkan betapa brutalnya tekanan pasar. Bukalapak menutup lilin produk fisiknya secara mengejutkan, meninggalkan ribuan mitra UMKM yang bergabung pada platform mereka tanpa peringatan yang cukup, sebuah pengkhianatan diam-diam terhadap ekosistem yang pernah
dibangun bersama. Kisah pilu Prancis yang gulung tikar dari antrian panjang ke rolling door berkarat dalam kurang dari 3 tahun. Prancis minuman kekinian mengalami saturasi pasar paling parah. Lebih dari 60% merek baru yang lahir pada tahun 2002 sampai tahun 2002 tidak bertahan melewati tahun ketiga operasional mereka. Mitra Prancis kehilangan investasi puluhan hingga ratusan juta rupiah. Modal yang dikumpulkan dari tabungan bertahun-tahun bahkan pinjaman bank yang kini menjadi beban tak tertanggungkan. Selanjutnya, mengapa gagal Antonin kejatuhan? 3 dasar fatal yang berulang di hampir setiap kasus. Yang pertama, prematur kanopi, yaitu kanopi tumbuh terlalu cepat tanpa fondasi yang kuat. Selanjutnya, absen reversi, tidak ada cadangan kekuatan untuk menghadapi badai. Selanjutnya, shallow roots, akar dangkal yang tidak mampu menahan guncangan. Yang pertama ini ada unit ekonomisme yang buruk, bakar uang tanpa jalur portabilitas yang jelas menjadi dosa terbesar startup Indonesia generasi pertama. Pertumbuhan pengguna dirayakan tapi profitabilitas diabaikan sepenuhnya. Yang kedua, franchise tanpa seleksi mitra ketat, sistem operasional lemah dan janji ROI yang tidak realistis menciptakan bom waktu yang akhirnya meledak di tangan para mitra yang tidak berdaya. Yang ketiga, kegantungan pada satu sumber pendanaan eksternal tanpa cadangan kas membuat startup dan franchise sama-sama rapuh terhadap guncangan ekonomi global yang sekecil apapun. Selanjutnya, dari abu menuju fondasi yang lebih kuat. Krisis bukan akhir, ialah seleksi alam ekosistem bisnis. Indonesia masih memiliki 270 juta penduduk, penetrasi digital yang terus tumbuh dan semangat wirausaha yang tidak padam. Fondasinya adalah yang kurang adalah kematangan ekosistem. Generasi startup dan franchise baru yang lahir dari krisis membangun bisnis dengan cara berbeda secara fundamental, probabilitas sejak hari pertama pertumbuhan organik yang terukur dan kepercayaan konsumen yang dibangun secara nyata bukan sekedar dibeli dengan diskon dan subsidi tak berkelanjutan. Selanjutnya pelajaran kunci ekosistem yang jatuh apa harus diingat oleh setiap pelaku bisnis Indonesia. Yang pertama, valuasi bukan bukti kesuksesan. Probabilitas nyata adalah satu-satunya ukuran ketahanan bisnis jangka panjang. Yang kedua, ekspansi cepat tanpa sistem operasional yang matang adalah racun lambat yang mematikan dari dalam. Yang ketiga, seleksi mitra dan edukasi ekosistem jauh lebih berharga daripada pertumbuhan jumlah gerai atau pengguna semata. Yang keempat, modal eksternal adalah bahan bakar, bukan mesin bensin tanpa motor. Profitabilitas sendiri akan selalu bergantung dan rapuh. Yang terakhir atau yang kelima, kepercayaan konsumen dan UMKM adalah aset paling berharga yang pernah dimiliki dan paling mahal jika dirusak. Nah, penutup ekosistem yang dewasa dari euforia menuju ekosistem bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan. Jatuhnya ratusan startup finance Prancis bukan tanda kegagalan bangsa, melainkan proses pendewasaan ekosistem yang tidak bisa dilewati dengan jelas. Pintas Indonesia telah membayar uang sekolah yang mahal, kini saatnya membayar pelajaran. Yang pertama, bangun bisnis berbasis nilai nyata bukan tipe evaluasi. Yang kedua, utamakan kepercayaan mitra dan konsumen di atas kepercayaan instansi. Yang ketiga, jadikan krisis bagian kompas bukan tombak penghalang. Indonesia bukan pasar yang gagal, Indonesia adalah pasar yang sedang belajar terbang dengan sayapnya sendiri. Sekian presentasi dari saya, ujian akhir sekolah. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.